Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Bina Iman Anak Online Santa Bernadette. Bagaimana kabarmu hari ini? Jawabnya luar biasa. Adik-adik, sudah cantik-cantik ya? Sudah ganteng-ganteng ya? Apakah ada yang belum mandi? Oh, tidak apa-apa ya, karena bina imannya di rumah saja, jadi tetap boleh masih mengikuti. Adik-adik, minggu ini temanya apa ya? Temanya adalah aku diciptakan istimewa. Wah, kita semua istimewa ya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini juga kakak akan mengajarkan cerita tentang seorang tokoh Alkitab. Dia berbadan pendek dan dia naik-naik ke pohon. Mau apa ya dia naik ke pohon? Ada yang tahu? Ikuti terus ya, Bina Iman sampai selesai. Duduk manis ya. Nah, yuk adik-adik, sebelum kita memulai, supaya kita semangat ya. Kita semangat mengikuti Bina Iman, bangkit berdiri yuk. Kita bernyanyi dulu. Selain kita diciptakan istimewa, kita juga diberkati sama Tuhan. Judul lagu ini, Aku Diberkati. Nyanyi dan bergerak bersama ya. Yuk, ikuti yuk. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Hore! Semua sudah bernyanyi? Sudah seger sekarang ya? Sekarang silakan duduk. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke Bina Iman, kita doa dulu yuk. Kita minta berkatnya kepada Tuhan, supaya Tuhan menyertai kita dalam aktivitas hari ini. Lipat tangannya, matanya ditutup. Kita hening sebentar, ikuti kata-kata kakak ya. Lipat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengikuti Bina Iman
bimbing kami, sertai kami, berkati kami, agar kami bisa mengikuti dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hore, pintar. Nah, adik-adik, setelah tadi kita berdoa dengan hikmat, nah sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, seperti tema minggu ini yaitu aku diciptakan istimewa. Apa istimewanya? Coba di sini, apakah adik-adik ada yang bisa menari, bernyanyi, atau bermain musik, atau juga main sepak bola? Ada yang bisa main sepak bola? Atau ada juga yang pintar berenang? Nah, adik-adik, semua itu adalah istimewa, dikaruniakan Tuhan kepada kita. Siapapun yang memiliki kelebihan itu, kita wajib bersyukur dengan cara apa ya? Dengan cara berlatih, kemudian mengembangkan bakat kita atau keistimewaan kita, lalu bisa berguna buat orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, selain kita diberikan bakat dan kemampuan, coba adik-adik cari ya, cari kaca, ada cermin. Kemudian adik-adik lihat nih, pegang mata, pegang hidung, ada hidungnya, pegang mulutnya, pegang telinganya, tangannya, kemudian kakinya. Nah, semua lengkap. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan, kita diberikan karunia badan yang lengkap. Itu juga adalah salah satu istimewa buat kita. Nah, di antara kita juga ada ya teman-teman yang tidak memiliki kekurangan, misalnya tidak memiliki tangan atau kaki, tapi semuanya itu buat Tuhan adalah istimewa. Adik-adik pernah dengar nggak? Ada seorang anak yang tidak memiliki tangan, tetapi dia bisa bermain musik gitar. Nah, itu adalah sebuah keistimewaan dari Tuhan. Kemudian juga ada anak yang tidak memiliki tangan juga, dia bisa main sepak bola, dan itu juga luar biasa. Nah, selain itu adik-adik jangan bersedih ya. Jangan bersedih karena selain dari bakat-bakat itu, Tuhan juga memberikan kemampuan yang lain. Seperti sifat kita yang baik, yang ramah, yang peduli sesama, itu juga kita diciptakan istimewa ya. Nah, baiklah adik-adik, semua dipelihara Tuhan. Seperti lagu ini ya, kita mau bernyanyi lagi ya. Yuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi tentang burung pipit. Burung pipit aja dikasihi Tuhan, apalagi kita. Yuk kita nyanyi bersama yuk. Bangkit berdiri ya. Bagaimana tadi menarinya burung pipit? Semua bisa ya? Nah, adik-adik, saat ini kita waktunya mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik siapkan hati ya. Nanti Kak Yuna akan menceritakan seorang tokoh Alkitab ya. Duduk manis ya. Yuk kita dengarkan firman Tuhannya.
Pembacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, kalian masih ingat kan apa isi bacaan Injil tadi? Ya, isinya tentang Sakeus dan Tuhan Yesus. Dikatakan waktu itu Tuhan Yesus sedang masuk ke kota Yeriko. Di situ ada pemungut cukai yang bernama Sakeus. Dan Sakeus di sini ingin melihat kehadiran Yesus, tetapi karena badannya pendek, maka dia kesulitan untuk melihat Yesus. Tetapi dia tidak berputus asa. Dia mencari akal supaya bisa melihat Yesus dengan cara berlari terlebih dulu, kemudian memanjat pohon ara. Nah, ketika Yesus melihat keberadaan Sakeus di atas, dia berkata, "Sakeus, segeralah turun, karena aku harus menumpang di rumahmu." Lalu di sini Sakeus segera turun dan dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Meskipun orang-orang di situ bersungut-sungut dan berkata, "Wah, dia menumpang di rumah orang yang berdosa." Tetapi Sakeus berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan apabila ada yang kuperas, maka akan aku kembalikan 4 kali lipat." Itu kata Sakeus. Dan Yesus berkata bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Nah, adik-adik, hal apa yang bisa kita contoh dari Sakeus? Yang pertama, meskipun Sakeus punya kekurangan, yaitu badannya pendek, tetapi ia tidak berputus asa. Dia tetap bersemangat untuk mencari cara biar bisa bertemu dengan Yesus. Ini bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat pandemi seperti sekarang ini, di mana kita tidak bisa pergi ke gereja, adik-adik bisa tetap mengikuti via online dari rumah seperti sekarang ini. Itu adalah salah satu contohnya. Adik-adik, seperti Sakeus, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Semua pasti punya kekurangan masing-masing. Sama seperti kakak-kakak di sini dan juga adik-adik di rumah, semua pasti punya kekurangan. Tetapi dengan kekurangan itu, kita tetap harus bersemangat untuk selalu mencari kemuliaan Tuhan melalui karya-karya kita sehari-hari. Misalnya, untuk adik-adik tetap harus rajin berdoa,
rajin belajar, dan juga menurut kepada mama papa kalian. Dan di masa pandemi ini tetap harus menjaga kesehatan dengan selalu mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Adik-adik, semoga kisah Zakius ini dapat membuat adik-adik kembali bersemangat kembali untuk semakin mencari Tuhan di dalam hidup adik-adik. Terima kasih adik-adik semua. Nah, adik-adik, gimana tadi firmannya? Bagus bukan? Nah, adik-adik tadi ceritanya tentang apa? Tentang Zakius yang berbadan pendek dan dia naik-naik ke pohon ya. Untuk apa tadi naik ke pohon? Untuk melihat Yesus. Ada lagunya loh, Zakius. Yuk kita nyanyi bersama yuk. Yuk nyanyi sebentar ya. Ikuti ya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakius. Hai Zakius, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakius bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Bisa? Sekali lagi ya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakius. Hai Zakius, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakius bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Yeay, pintar semuanya. Nah adik-adik, tadi kita udah melihat firman dari Tuhan. Nah sekarang waktunya kreativitas. Kak Yuna akan mengajarkan kita semua membuat figura foto. Kita lihat yuk. Siapkan alat-alatnya ya. Yuk kita lihat. Nah, sekarang saatnya kita untuk membuat kreativitas, yaitu membuat figura untuk foto kalian. Karena kalian semua adalah anak-anak yang berharga dan istimewa. Selamat mengikuti. Kita akan membuat figura seperti ini. Pertama, kertas kita lipat menjadi dua seperti ini. Setelah itu kita buka dan kita lipat ke tengah seperti ini ya adik-adik. Demikian juga sisi sebelahnya. Setelah kita lipat, kita buka kembali dan yang paling pinggir kita lipat sampai garis yang tadi. Demikian juga sebelahnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Kalau sudah, bagian ujung ini akan kita lipat ke tengah seperti ini. Demikian juga sebelahnya. Kalau belum rapi, kita rapikan ya. Nah, ujung sini sudah. Sekarang kita mau yang ujung sini.
Oke, mudah sekali kan adik-adik? Sekarang menjadi seperti ini. Kalau sudah, bagian yang lurus ini mau kita lipat ke dalam. Demikian juga bagian yang lurus sebelah sini kita lipat ke dalam. Oke, setelah itu kita akan membuat supaya bagian sini ini menjadi seperti ini. Nah, dilipat ke sini. Ini ada lipatan, kita buka dulu. Lalu kita rapikan sehingga membentuk menjadi seperti ini. Nah, garisnya menjadi lurus seperti ini adik-adik, jadi kotak. Sekarang bagian yang sini seperti tadi, seperti ini, kemudian sebelahnya juga seperti ini. Nah, sekarang sudah menjadi seperti ini. Kalau sudah, bagian yang segitiga kita masukkan ke dalam. Lalu kita lipat sebagai tanda untuk memasukkan ke dalam. Nah, seperti ini adik-adik. Gini ya. Demikian juga bagian sini. Kita lipat dulu, keluar. Lalu kita masukkan ke dalam. Ini dia sudah jadi figura kita. Tinggal kita masukkan fotonya. Adik-adik, ini fotonya. Kita kasih lem sedikit di tengah ya, supaya tidak terlalu susah. Ini kita buka dulu adik-adik. Oke, sudah jadi. Nah, bagaimana tadi kreativitasnya? Bagus bukan? Sudah ada yang jadi? Kalau sudah boleh foto. Kalau yang belum, nanti minta mama papanya ya untuk menyediakan alat-alatnya. Kemudian dibikin, lalu dipoto dan diupload ke Instagram masing-masing. Dan tag ke Instagram Biasan Berna ya. Nah, adik-adik, Bina Iman ini udah selesai deh yang hari ini. Nah, jangan lupa ya, minggu-minggu berikutnya adik-adik tetap setia mengikuti Bina Iman online. Hari ini kita sudah bernyanyi bersama, sudah mendengarkan firman, kemudian sudah membuat kreativitas yang bagus. Nah, kita waktunya mengakhiri Bina Iman ini. Yuk kita tutup dengan doa yuk. Lipat tangannya, matanya ditutup. Kita ikuti ya, ikuti kata-kata kakak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena kami Kau ciptakan istimewa. Tuhan Yesus, ajarlah kami supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Kini kami
akan melanjutkan aktivitas kembali. Sertai kami, lindungi kami, dan bimbing kami, serta jaga kami supaya kami selalu dalam keadaan yang sehat. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Dah. God bless you. Dadah.